Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri, menerangkan dari awal kejadian, ia sudah mengundang Bupati, Ketua DPRD, dan Kapolres untuk menghubungi pihak gereja agar berkomunikasi dengan KKB pimpinan Egyanus Kogoya supaya pilot Susi Air dibebaskan dalam keadaan selamat. Negosiasi awal dengan Egyanus Kogoya berjalan cukup bagus, tetapi karena ada masukan cukup banyak, sehingga Egyanus berubah pikiran dan komunikasi terputus. Kapolda juga menegaskan jika Egyanus tidak pernah meminta uang tebusan untuk pilot Susi Air sebesar 5 miliar rupiah. Kapolda dengan pejabat bupati yang lama dengan DPR. Pembicaranya kemana? Kalau nanti saya sampaikan kalau Egi minta itu uang, ya dikasih saja nggak apa-apa. Yang penting saya batasi, tidak boleh lebih dari 5 miliar. Itu pembicaraan kita. Untuk bernegosiasi awal, memang di perjalanan waktu awal itu bagus, tetapi karena ada masukan kiri kanan yang menghasut atau bagaimana, Egi berubah pikiran sehingga komunikasi itu stuck. Kapolda berharap dengan adanya pejabat bupati yang baru bisa berkomunikasi intens dengan keluarga besar Egyanus Kogoya agar bisa membebaskan pilot Susi Air. Sementara untuk keberadaan pilot masih berada di wilayah Nduga dan dalam kondisi sehat. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di Pamekasan, Jawa Timur mendadak resah karena air sungai yang mengalir tiba-tiba berubah warna merah pekat. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa itu. Warga Desa Klampar, Kabupaten Pamekasan, Madura dihebohkan perubahan air sungai berwarna merah. Diketahui air sungai berubah warna sejak Minggu siang. Menurut warga, fenomena ini baru pertama kali terjadi dan belum diketahui penyebabnya. Terkait hal tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup Pamekasan masih melakukan penelusuran. Saya masih belum bisa ya, soalnya kan juga masih belum mengetahui kondisi labnya ini tercemarnya karena apa juga masih belum bisa menentukan. Selain di Desa Klampar, hingga kini perubah warna air juga merambat ke beberapa sungai di wilayah lain, seperti di daerah Jalan Gozali serta Jung Cancang. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Sementara itu, berbagai jenis sampah mencemari kawasan mangrove di Pasir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta. Sementara warga Lampung dari berbagai elemen masyarakat beramai-ramai membersihkan sampah di pesisir pantai Jalan Ikan Selar, Bandar Lampung. Berbagai jenis sampah mencemari kawasan mangrove di Pasir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta. Gundukan sampah menyerupai lautan yang membentang dari ujung ke ujung kawasan pesisir pantai. Berbagai jenis sampah yang didominasi plastik seakan tak disentuh hingga membentuk gundukan. Akibatnya kondisi air laut di pesisir kawasan mangrove layaknya selokan berwarna air hitam pekat. Sementara itu, masyarakat dari berbagai elemen membersihkan pesisir pantai Teluk Lampung yang berada di Kelurahan Sukaraja, Bandar Lampung. Namun pemerintah Kota Bandar Lampung mengaku sudah berupaya membersihkan pesisir pantai lainnya secara rutin. Dan sekarang bukan kita menyalahkan siapa-siapa, tapi ini tugas kita semuanya. Dan bukan berarti kita tinggal diam, tapi semuanya yang semua pemuncai pesisir pantai sudah bekerja dengan baik, dan juga provinsi, pusat juga bekerja dengan baik. Cuma sekarang kan kita pikirkan penyelesaiannya ini seperti apa. Kegiatan bersih-bersih ini diprakarsai oleh penggiat sosial Pandawara Group. Sebetulnya dan hakikatnya masalah lingkungan itu tanggung jawab semua manusia yang masih di bumi. Siapa kita masih di bumi yaitu masalah lingkungan itu tanggung jawab kita. Jadi berhenti dan stop untuk saling menyalahkan karena itu bukan solusi. Sebelumnya viral di media sosial, pesisir pantai Teluk Lampung penuh dengan tumpukan sampah. Masyarakat pun diajak untuk bersama-sama membersihkan sampah. Sebuah mobil pemadam kebakaran di Kota Makassar terguling di persimpangan jalan. Kecelakaan terjadi saat iring-iringan mobil damkar dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran. Satu unit mobil pemadam kebakaran terguling saat menghindari seorang pengendara motor di persimpangan jalan Jumpandang Baru dan Pongtiku, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mobil damkar berhasil dievakuasi atas bantuan warga. Mobil yang ringsek langsung dibawa untuk diperbaiki. Ya, patah kencang
langsung oleng kok. Oh, kecepatan tinggi memang. Mau kemana memang ini mobil damkar ini? Ada anak berubah di Oh, ada info kebakaran di Jalan Rege. Tidak ada korban jiwa, namun 2 orang petugas damkar harus dilarikan ke rumah sakit lantaran sempat pingsan dan syok. Sementara ini kita punya anggota, ada 2 orang, sementara dilarikan ke rumah sakit. Tapi enggak apa-apa? Enggak apa-apa, cuma mungkin agak shock. Jadi kita ada bantu pertolongan sama. Peristiwa terjadi saat rombongan unit Armada Damkar Kota Makassar menerima adanya laporan kebakaran di Jalan Juanda, Kota Makassar. 8 unit armada kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Tertiup angin saat tengah dijemur, pakaian milik seorang warga di Semarang tersangkut rangkaian kabel listrik bertegangan tinggi. Evakuasi yang dilakukan petugas damkar pun berlangsung dramatis. Inilah aksi petugas damkar Kabupaten Semarang saat mengevakuasi sebuah pakaian milik salah seorang warga yang tersangkut di rangkaian kabel listrik di Kampung Lor, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pakaian seragam yang tengah dijemur di lantai 2 itu terbang tertiup angin dan akhirnya tersangkut di kabel bertegangan tinggi dengan ketinggian lebih dari 6 meter. Upaya evakuasi dilakukan penuh kehati-hatian agar petugas tidak tersengat aliran listrik. Menggunakan tangga dan alat bantu sebuah tongkat, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi pakaian tersebut. Jemur di tingkat, terus kena angin mungkin malah jatuh lah, mungkin melayang terus nyangkut di kabel seperti yang di laporan teman-teman itu. Berarti itu karena angin ya Pak ya? Kemungkinan karena angin, karena memang lokasinya kan sampai sekitar 6 meter di kabelnya itu. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika membutuhkan bantuan agar upaya evakuasi bisa dilakukan sesegera mungkin. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @official iNews. Jangan lupa subscribe. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.